kelas 8D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kondisi pagi hari ini? Sehat semua? Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba materi baru, yaitu tentang algoritma. Ya, sebelum kita berbicara jauh, hari ini yang tidak hadir siapa? Ada 5 orang ya, ada 5 siswa yang tidak hadir ya. 2 orang sakit, Haidar sama Fadli. Suratnya ada? Ada. Lalu ada 3 orang tanpa keterangan. Iya, baik. 8D. Sebelum kita melangkah jauh tentang materi algoritma, saya sampaikan dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan mencoba tentang memahami konsep algoritma. Ya, apa itu algoritma? Strukturnya seperti bagaimana? Nanti kita bahas bareng-bareng. Kemudian yang kedua, bagaimana representasi algoritma, baik itu teks ataupun dalam bentuk diagram alur atau flow. Jadi nanti apa itu algoritma kita pahami dulu bareng-bareng. Nah, nanti kemudian representasi algoritmanya itu kita bikin teksnya dulu, disusun nih dalam bentuk teks, lalu kita translate ke dalam sebuah diagram alur atau flow. Kemudian kita akan mencoba juga tentang mengimplementasi algoritma dalam program sederhana. Nanti ada kita awal-awal akan mencoba sedikit manfaatkan algoritma yang ada dalam sebuah pemrograman yang sederhana saja, tapi ya tidak usah harus ketakutan dulu bikin algoritma itu susah, jangan. Yang penting gampang ini tuh, ya. Selanjutnya nanti kita akan menerapkan keterampilan berpikir tentang computational thinking. Jadi kita mencoba berpikir secara komputasional, berpikir seperti komputasi. Ya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu menjelaskan apa itu pengertian algoritma. Lalu kita susun algoritmanya ya. Kemudian mengidentifikasi kesalahan logika. Nanti kita akan berlogika sedikit ya. Dalam algoritma yang kamu susun, mungkin saja ada sebuah kondisi yang mengharuskan kita untuk mentranslate kondisi tadi. Ya, nanti ada logika. Lalu mengimplementasi algoritma sederhana. Kemudian yang kelima, kita akan refleksi proses berpikir logis. Ya, jangan lupa dalam algoritma semuanya harus terstruktur. Ya, harus terstruktur. Tidak boleh ada satu langkah yang ditempatkan secara bolak-balik, tidak berurutan, itu tidak baik. Ya. Sebelumnya ada yang mau kasih tahu saya apa itu algoritma? Siapa namanya? Rodelia. Silakan Anda. Menurut Anda bagaimana Anda? Algoritma adalah urutan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. 8D, sebelum kita masuk ke materi yang mendalam, barangkali di antara kalian ada yang mau kasih tahu saya apa itu algoritma? Ya, silakan. Algoritma adalah urutan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebentar ya, saya tulis ya, pendapatnya Adel ya. Menurut Adel katanya, apa ya? Algoritma adalah urutan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu suatu masalah. Ada yang tipe kan? Wah,
info saudara-saudara. Ini gua dibontek ternyata. Oke, kata hadir urutan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada yang mau beda lagi? Mas Bro? Bagaimana? Setuju sama Adel? Setuju. Kita step by word ya, perhatikan. Ada urutan langkah-langkah sistematis. Loh, urutan langkah-langkah yang harus sistematis, harus berurutan. Tidak boleh kita menyusun kerangka berpikir yang logis ini ada yang bolak-balik. Nanti kalau ditranslate ke dalam flowchart lalu disusun bahasa pemrogramannya, nanti banyak yang terjadi programnya bug istilahnya. Paham bug ya? Ya, bolak-balik jadi tidak menentu arah programnya. Ya. Jadi harus sistematis. Contoh begini, biar kita pemikirannya jangan terlalu jauh dibebani dengan wah algoritma susah, jangan dulu. Kita pasti punya masalah. Nah, ini kata Adel tadi untuk menyelesaikan sebuah masalah ya Del ya. Kita punya masalah. Itu tuh ada masalahnya kan? Perlu pemecahan. Betul tidak? Masalah butuh pemecahan. Pemecahannya ini yang harus sistematis, harus berurutan, Mas Bro. Contoh punya masalah apa? Siapa namanya? Jian, Han. Kira-kira kamu ada masalah apaan? Mau membuat kopi. Saya tulis ya. Jihan punya masalah mau membuat kopi. Membuat kan? Setuju sama masalah Jian? Kita koreksi dulu. Satu, jangan langsung secara keseluruhan nanti bingung. Saya tulis ya, masalah Jian adalah akan membuat. Jangan lupa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jian mau membuat kan? Membuat apa? Nyeduh doang nih. Nyeduh. Kita edit 8D. Bagaimana? Membuat kopi bisakah? Angel ya, kayak tanam dulu dan sebagainya kayak gitu lama nanti. Pastinya akan menentukan masalahnya ini diketahui dulu secara sistematis. Nanti penyelesaian masalahnya pun akan tepat. Betul tidak? Kalau permasalahannya tidak kita identifikasi, tidak kita perjelas masalahnya apa, ya nanti solusi yang akan kita tentukan pun akan jadi berbeda juga. Belum tentu nanti dapat menyelesaikan masalahnya. Oke? Saya edit ya. Bagaimana kan? Menyeduh kopi. Kata Jihan punya masalah menyeduh kopi. Ini kan butuh solusi. Betul tidak? Menyeduh kopi ini adalah sebuah masalah. Kita butuh solusinya. Disusunlah algoritmanya sehingga tadi secara sistematis, mohon maaf. Saya balik lagi dulu nih, perhatikan. Tadi kata Jihan, kata ada. Mana ada? Ini dia, perhatikan. Katanya harus sistematis. Sistematis. Nah, susun dulu algoritmanya. Alur mengatasi masalahnya. Ya Pak, dalam bentuk teks dulu, baru kita translate ke dalam flowchart. Oke? Ayo. Del, apa dulu yang harus kamu lakukan? Apa dulu yang harus kita lakukan?
untuk mengatasi masalah ini loh, menyeduh kopi loh. Butuh persiapan dulu ya Mas Bro. Saya siapkan persiapannya. Apa saja? Kenapa? Apa dulu? Menyeduh kopi. Katanya butuh persiapan dulu Mas Bro. Sediakan dulu, siapkan kopinya gitu kan? Toli siapkan apa tadi? Gelas, air, panas tak hangat nih? Iya kan? Air panas kalian. Lalu panci, siapkan pancinya, Toli tak? Sendoknya siapkan. Lu apa lagi lu? Gula. Siapkan gula. Di sini lihat. Terus apa lagi Pak? Cukup belum persiapannya? Sudah siap semua. Kemudian kita menuju ke kegiatan intinya. Apa yang harus dilakukan? Prosesnya nih ya. Apa nih Pak? Panaskan air dulu gak sih? Panaskan airnya ya? Masak airnya dulu. Masak air. Enggak ada yang cakep dulu. Pertama kegiatannya harus masak air dulu. Terus dia tuangkan kopi ke dalam gelas. Terus tambahkan gula. Terus airnya dulu gak sih? Tuang airnya. Udah main aduk aja ini. Terus aduk kopinya. Aduk kopi menggunakan sendok. Tahu nih Pak? Ayo. Segera apa nih? Minum. Berarti udah selesai Kak? Berarti tinggal titik akhirnya saja ya. Kopi siap dinikmati. Oke. Loh. Berarti ini titik akhirnya ya? Dari semua kegiatan ini misal contoh ya. Contoh ada sebuah kondisi. Kira-kira apa? Contoh ada kondisinya nih. Contoh gulanya habis. Sampai di arah mana tadi? Aduk kopi. Ini ya, tambahkan gula. Ternyata di sini ada kondisi gulanya habis. Berarti kita butuh solusi lagi kan? Karena ada kondisi dalam sebuah proses, maka kita butuh proses baru untuk mengatasi kondisi ini. Nah, coba kita tuang mengatasi kondisinya kira-kira apa? Ini masih dalam bentuk teks ya. Masih dalam bentuk teks dulu. Apa kondisinya? Kondisinya adalah gulanya habis. Berarti kita butuh proses berikutnya untuk mengatasi kondisi. Apa? Coba contohnya. Ambil uang. Toli. Pergi ke warung. Beli gula. Pulang lagi. Loh. Ya Pak ya? Jadi dari kondisi ini kemudian kita menyusun sebuah langkah untuk mengatasi kondisi. Nah, secara teks ini sudah jadi algoritma. Ingat Pak, harus sistem.
sistematis. Boleh tidak ada yang diacak-acak? Kalau terjadi misalnya, contoh nih, diajak nih ya. Misalnya kita belum masak air. Ya, tapi tadi kopinya sudah diaduk-aduk, Pak. Tadi tuh kondisinya dia kejadian nggak tuh tadi tuh? Ya. Contoh realistis di hidup kita. Kalau terjadi sebuah penyelesaian masalah yang tidak sistematis, maka nanti ini tidak jadi algoritma yang baik. Paham nggak lo? Jadi harus sistematis. Kata siapa sih harus begini? Apa sih landasannya algoritma harus sistematis? Pernah tahu tidak? Ini nih di cut. Pemikiran yang sistematis ini loh Pak, wajib dalam sebuah algoritma. Jangan sampai kita menyusun langkah-langkah yang tidak sistematis. Kalau di ibadah kita, sistematis itu penting tidak sih? Apa contohnya? Sholat. Sholat tuh harus sistematis tidak? Kalau sholat ngebab bagaimana? Saat tidak? Mungkin bisa jadi batal, ya kan? Jadi harus sistematis. Ya, Al-Quran aja menuntut kita untuk sistematis loh. Ya, ada buktinya. Baca. 8 dia perhatikan. Coba tanya sama Bapak Ustaz. Dalam ayat berwudu itu di situ tertulis ada konteks di mana harus sistematis. Kalau tidak mengikuti urutannya sesuai dengan ayatnya, sah tidak ibadah wudu. Dalam ayat berwudu itu kan faksilu wujuhakum. Nomor pertama harus mencuci muka dulu. Kemudian wa'aidiakum, kemudian baru mencuci. Ya. Kemudian setelah tangan, kemudian harus cuci salah satu bagian kepala. Setelah itu baru cuci kaki. Fardunya tidak boleh diacak-acak. Betul tidak? Sesuai sama konteksnya, habis ini, habis ini, habis ini. Betul tidak? Algoritma dulu. Sangat algoritma. Jadi algoritma aku diajarin nggak penting. Bukan begitu ya. Algoritma diajar dulu oleh Al-Qurannya tahun berapa sih? Algoritma baru sekarang. Betul tidak? Ada landasannya. Ya. Jadi sesuai sama konteksnya. Tertulis di teksnya seperti demikian urutannya. Kita translate ke dalam flowchart pun harus yang sistematis. Tidak boleh kita ngacak-ngacak kalau sudah jadi. Maka terjadi nanti programnya pasti ibadah tidak sesuai sama konteks dasar urutannya, maka pasti tidak sah. Bisa jadi mungkin batal. Program tidak sesuai sama algoritmanya, mungkin saja bisa jadi tanpa gambar sama sekali. Ya, jadi harus sesuai konteks, sistematisnya harus benar-benar tertuang dalam algoritma ini. Ya, agar nanti solusi yang kita siapkan ini berhasil, benar? Paham tidak? Setelah jadi bentuk teks ini, setelah kita susun nih berbagai macam solusi untuk mengatasi masalah menyeduh kopi, selanjutnya ini akan kita translate ke dalam bentuk. Ada yang mau coba? Jian? Mau coba? Ayo. Flowchartnya ada kondisi ya, jangan lupa ya. Ada kondisi di mana gula habis. Paham nggak? Coba di sini ya. Silakan. Akan mengaplikasi
teksnya dulu baru berbagi biar enak. Siapkan kopi dan gula. Yang lain coba kerjakan. Nanti kita bandingkan dengan jiran. Ya. Itu algoritma teksnya. Kalian coba translate ke dalam flowchart. Ayo kerjakan yang lain. Kita saingi jirannya. Lanjutkan. Ya itu. Ini kan teksnya. Kalau coba susun jadi flowchart kayak gini. Iya, nggak apa-apa sebelah. Kondisi ada ya, Neng? Kondisi aja seperti itu. Jawabannya semuanya ada ya. Asalnya end programnya gini. Iya. Boleh di sini start, boleh di sini gitu. End gitu aja. Ya, boleh. Yang penting itu artinya kan inputnya jelas, prosesnya jelas, outputnya jelas. Itu kan sedikit masalah. Ya. Bisa kan? Ya ya. Biasanya kesulitan menentukan tulis apa tulisnya aja juga ya. Yang penting itu kan inputnya jelas. Nah kan ini inputnya jelas, prosesnya jelas, kondisinya ada, jawabannya semuanya ada, ya kan? Proses berikutnya, kalau ini bingung, boleh N. Daripada harus yang akhirnya diterjemahkan sama orang kebingungan apa ini kan gitu. Tahu nggak? Coba flowchart itu naik kalau dibaca oleh pembuat dan pemakai pengguna data itu tetap bisa diterjemahkan naik dari posisi start program sampai end program. Jangan sampai kamu nyusun tapi kamu yang bikin flowchartnya paham. Begitu misalnya proses itu harus digunakan oleh saya untuk nyusun codingnya, jangan sampai kebingungan karena kamu tidak jelas end programnya. Jadi bisa jadi ini nggak usah ada kalimatnya, kau ganti end kalau misalnya di sini structure itu juga pasti dimengerti. Ketimbang harus begini nanti bingung apa ini mas? Kemana? Jadi bisa jadi ini. Jadi flowchart itu tidak dimengerti oleh sendiri saja, tapi juga dimengerti juga oleh pemanfaat data yang sudah kamu susun. Apa itu oleh pemrograman, oleh analisis gitu. Itu tetap bisa dibaca kan? Oke. Bagaimana dia? Beres? Ini maksudnya dari sini ke sini ya? Ya. Saya kasih tahu dulu ini karena nggak muat ke sini ya. 8D, coba taruh dulu ininya, pulpennya, simak jawaban Jihan dulu. Start program di sini ya, namanya do copy. Lalu ini semua persiapan ini masuk dalam input ya. Inputnya jelas tidak? Jelas inputnya. Yang harus dilakukan saat input, kemudian terjadi proses ini prosesnya masak air, tuang dan sebagainya. Lalu Jihan ada pengisian.
yaitu gulanya habis. Kemudian lanjutkan ke proses berikutnya, begitu kan? Nah ini karena nggak muat jadi Jihan tulis di atas ya. Jihan tulis di atas, kopinya siap ini. Ada yang punya pendapat lain? Jawaban Jihan, lo barangkali kurang jelas. Ada yang mau beda? Atau ada masalah? Yakin? Punya Jihan? Sudah tidak ada masalah ini? Algoritma jelas? Siapa ya? Sheila, bagaimana saya? Nggak ada yes no-nya. Nggak ada? Yes no. Dalam kondisi ya? Nah, coba menurut Sheila seperti apa? Aisyah. Iya, kata Sheila, kok nggak ada? Coba. Jadi, kenapa? Tahu kan misinya di mana? Penyidikan ada? Penyidikan nggak ada. Menurut Naik ada yang error kan berarti kan? Apa Naik? Bingung gambarnya mancung sih ya. Iya, maunya di mana? Ini di jalan apa? Jalan mau. Mau ke arah mana maunya? Ya berarti sini dong. Apa lanjut ke proses? Kalau lanjut proses ini berarti ya? Ya sama. Iya tinggal kasih sini. Nah gitu. Nah. Iya. Apa ini? Kenapa? Kan algoritma teksnya ini loh. Tinggal ini aja transfer ke sana. Masa di algoritma teksnya nggak ada lu muncul flowchart. Bagaimana deh? Bagian ketemu belum? Ya. Ketemu? Mau edit? Yo, ya. Ternyata ketemu juga dia sama dia. Ada ya dia? Ada ya kan? Ya, silakan dia. Belum ada si Jihan. Ini kan. Terus coba lihat. Di proses setelah logika, setelah kondisi. Ketemu belum Del? Masih satu dia yang belum komplit ya. Masih satu. Sel, tadi udah ketemu kan Sel? Coba mana punya kamu Sel? Kamu lagi halangan jadi nggak bisa maju ya Sel? Punya Jihan errornya apa-apa ayo? Ini tadi. Terus? Nggak ada jawabannya. Itu kan udah diedit sama dia. Masih ada yang error nggak?
bisa menjelaskan ke saya? Ini kondisinya. Jika kondisinya iya, maka kalau tidak, maka nanti diproses. Terus apa ya? Ini outputnya. Ada yang belum ada output kah? Betul. Kurang output satu, pinter geng. Tinggal seperti ini aja. Tuang air. Aduk lagi. Aduk itu sudah ada belum sih? Belum ada. Tadinya ada. Karena COVID. Berarti kita kan proses dong. Proses output ayo. Outputnya apa di sini? Ini. Outputnya apa dia? Berarti kita ngomongin output apa ngomongin program nih? Output kan? Outputnya belum ketemu ya? Berarti harusnya ini bisa jadi output dong? Ini loh outputnya begini kan? End programnya gitu saja kan? Itulah. Itu saja orang kalau kerja aja sudah benar, kenapa dituang ke sini jadi error Del? Bagai kan kamu di buku bener JD gini kan? Betul nggak ya? Lah kenapa dituang sana jadi beda? Ayo cari dulu lah. Ini satu namanya. Tegar. Coba lihat, tegar. Kita simak aja dulu tegar ya. Di bukunya udah benar ya kira. Jangan sampai kalau di buku sudah benar, kenapa itu bisa jadi aneh kan itu? Ini kondisi kan? Ini kondisi jika iya. Kalau no. Logo apa? Salah. Iya. Ayo. Sudah habis dia. Ini. Ayo kan. Tegar berarti salah simbol ya kira? Kenapa? Bagaimana Del? Oke. Setelah proses ini kembali lagi ya. 8D, coba perhatikan penemuan baru nih Pak. Setelah melakukan proses kedua, dia balik lagi menuju ke proses pertama. Ini biasanya disebut dengan mengulangi lagi proses pertama. Loh? Benar. Ya. Nih, panah ini nih. Karena dia ulangi lagi proses pertama. Selesai. Jika no, bingung sendiri kan udah. Ayo ada. Tapi sudah dapat ya dia ya? Iya. Ya habis dong, enggak pakai tangan. Aduh, banyak penghapus juga. Aduh, gini. Apa dia errornya? Kenapa? Enggak diperiksa ya? Punya si Jihan ya? Betul. Ini adalah output. Kemudian baru programnya berakhir. Awas jangan salah simbol, dibaca ya. Karena nanti jadi berbeda penafsirannya hasil dari tafsiran algoritma dalam bentuk teks. 8D perhatikan. 8D perhatikan sih. Tinggalkan dulu pulpennya, tinggalkan dulu. Hasil dari Jihan diedit secara bersama baik oleh
Adele sama walaupun tadi karena nggak bisa maju, Sheila karena berhalangan, tapi arahnya sudah benar yang kamu Sel. Sudah seperti ini, jelas outputnya ya. G, ada kesulitan G? Paham ini? Tadi salah di mana G? Outputnya ini G? Enggak kedetek ya, ternyata Jihan menuliskannya sebagai end program kan? Ternyata di punya kamu apa? G. Output apa? Proses. Output. Iya. Jangan lupa nih Pak, garisnya nih Pak. Setelah 8D menyusun proses, setelah logika, setelah keadaan, setelah kondisi, harus jelas arahnya kemana. Tadi Jihan belum kasih proses selanjutnya ya, di alurnya. Jawaban yes no sudah dapat. Jika iya bagaimana, jika tidak bagaimana. Ya. Proses outputnya pun jelas. Setelah dia sama ada aja. Outputnya sudah jelas, kemudian baru enter. Bagaimana? 8D. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Paham nih? Dari algoritma yang disusun dalam sebuah teks ditranslate ke dalam flowchart, langkah berikutnya tinggal susun coding. Jangan lupa mentranslate dari algoritma dalam teks, awas jangan sampai salah. Ya, ingat nih, data yang sudah kamu susun ini nanti akan dibaca oleh orang lain, ya, oleh pengguna, ya, baik itu oleh analisis, kayak punya Nay tadi, harus jelas ya Nay. Setelah kamu melakukan proses, karena ada kondisi juga jalur alurnya harus jelas. Ya Nay, tadi kan ada error sedikit ya Nay. Sudah paham kan Nay? Alur setelah ada kondisi. Paham? 8D? Sudah paham ya? Siapa ini? Sar, Adi sudah ketemu ya Sar? Apa namanya? Error punya dia tadi sudah ketemu kan? Kamu susun di buku itu? Sudah paham ininya, Sar? Ya, alur di kondisi butuh jawaban yes sama butuh jawaban no. Itu arahnya harus jelas, Sar. Tadi sudah dapat kan? Sudah dapat. Baik, 8D. Kita tadi di awal sudah mencari tahu apa itu algoritma. Sudah kita pahami. Lalu kita nyusun sebuah langkah-langkah menghadapi masalah yang langkahnya itu sudah sistematis, betul? Ya, berarti kita sudah beralgoritma ini. Ini algoritma sederhana. Ya. Nah, nanti contoh penggunaannya 8D. Contoh penggunaannya, coba kita bayangkan. Di depan kalian pegang prosesnya. Paham ya? Baik, 8D. Saya cukupkan dulu pertemuan hari ini. Nanti pertemuan mendatang kita akan nyusun itu ke dalam program sederhana. Ya. Nanti kita bisa pakai aplikasi Blockly lah. Ya. Nanti kita coba minggu depan. Saya rasa itu dulu dari saya. Kesimpulan hari ini kita sudah tahu tentang arti algoritma, definisinya apa, lalu bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana kita nyusun sebuah algoritma. Algoritma dalam teks ditranslate ke dalam flowchart. Sudah dua hal yang sudah kita pahami. Saya rasa itu dulu untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
otomatis ya.